Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga di pagi yang cerah ini kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan nikmat berupa sehat walafiat. Oke, untuk materi kali ini kita akan flashback ke materi yang sebelumnya, yaitu mengenai nirmana. Di sini saya akan menampilkan karya kalian yang kemarin sudah kalian kerjakan. Ya, jadi kembali lagi ke nirmana. Nirmana itu sendiri adalah merupakan dua kata yang berasal dari kata nir dan mana. Nir itu sendiri artinya tidak, dan mana itu adalah tidak bermakna atau arti. Jadi nirmana itu artinya tidak bermakna atau tidak memiliki arti. Jadi kalau di dalam desain grafis diartikan sebagai pengorganisasian atau penyusunan elemen visual seperti titik, garis, ruang, dan tekstur menjadi satu kesatuan yang harmonis. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada sekitar 15 desain karya teman-teman kalian. Mungkin yang lainnya yang masih belum, saya tunggu sampai hari ini. Jadi kalau nanti hari ini tidak mengumpulkan, berarti nanti tidak ada nilai tugasnya. Oke, jadi kita lihat di sini. Kalau saya lihat karya-karya kalian, ini berarti kalian sudah mulai memahami apa itu nirmana. Ya, jadi nirmana itu biasanya tanpa bentuk. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini ada kotak atau garis, ya, cuman garis-garis ini aja ya, garis yang disusun sehingga menjadi sebuah satu kesatuan yang harmonis. Ya, kayak gini, kayak ini. Jadi di sini tidak ada bentuknya. Jadi kalau misalnya nanti kalian buat bentuk bunga, ya itu bukan nirmana, tapi itu adalah sebuah bentuk bunga. Kalau nirmana di sini tidak memiliki makna sama sekali. Ini hanya garis-garis yang disusun seperti ini sehingga menjadi sebuah desain yang harmonis. Jadi untuk teman-teman yang lainnya yang masih belum mengumpulkan, silakan segera mengumpulkan, dan untuk referensi sudah saya kirim di grup, sudah banyak, jadi kalian tinggal melakukan ATM ya. Jadi kalian amati, kalian tiru, dan kalian modifikasi. Jadi nggak boleh disamaplek ya, gitu, nggak boleh. Oke, kita lanjut ulas. Jadi unsur elemen pada nirmana di sini ada dua, yaitu konseptual dan visual. Jadi ada konseptual dan unsur visual. Yang pertama adalah unsur konseptual. Jadi unsur konseptual di sini yang pertama adalah titik. Titik atau biasanya disebut sebagai dot atau poin atau nokta atau period. Jadi kalau kalian nanti di dalam dunia desain grafis itu biasanya titik itu disebut sebagai dot ya. Kalau kalian mungkin sering kan mendengar www dot, lah itu adalah titik. Dot itu adalah titik. Jadi kalau bentuknya titik ya seperti ini. Rata-rata biasanya kalau kita lihat titik itu yang seperti bulat ya, lingkaran seperti ini. Tapi terkadang juga ketika kalian perbesar biasanya ada berupa kotak kecil gitu. Tapi yang umum adalah berupa lingkaran. Dimana titik ini suatu bentuk yang kecil yang biasanya tidak mempunyai dimensi. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah garis. Jadi garis, kalau kalian lihat di gambar seperti ini ya, ini adalah garis. Jadi goresan akibat titik yang bergerak pada satu jalur yang sama. Jadi kalau kalian lihat bahwa garis itu adalah kumpulan dari titik yang bergerak secara jalur yang sama. Jadi pada satu jalur yang sama. Di garis sendiri ada 4 macam, yaitu garis lurus, garis lengkung, garis majemuk, dan garis gabungan. Kalian bisa lihat di LKS kalian di halaman 11 itu sudah ada jelas. Jadi kalau garis lurus itu biasanya ada garis horizontal, diagonal, dan vertikal. Ya, jangan sampai keliru ya antara horizontal. Kalau horizontal itu dari kiri ke kanan, itu horizontal. Kalau vertikal dari atas ke bawah, itu adalah vertikal. Yang satunya adalah garis diagonal, itu adalah garis perpotongan miring. Nah, ini adalah garis vertikal.
Kalau garis lengkung ya biasanya bentuknya ya seperti bentuk kubah, bentuk busur. Kalau garis majemuk itu biasanya zigzag kayak huruf Z itu ya, garis majemuk. Terus kalau garis gabungan ya biasanya ada garis zigzag nanti sama garis lekuk, ininya digabung. Yang ketiga ada bidang. Jadi bidang itu adalah bentuk pipi tanpa ketebalan atau raut atau ciri khas suatu bentuk. Bidang itu dibagi menjadi dua, yaitu geometri dan non geometri. Jadi kalian bisa lihat kalau bentuknya itu adalah pipi tanpa ketebalan, jadi ini adalah bidang. Ada segitiga, ada lingkaran, ada segi empat, itu adalah bidang. Sedangkan untuk yang geometri dan non geometri, jadi kalau geometri itu biasanya bidangnya teratur yang dibuat secara matematik ya. Jadi kalau kalian lihat ini kan secara matematika kan ada ya, ada bidang segitiga, ada lingkaran, ada segi empat, atau nanti ada namanya apa, trapesium dan lain-lain. Terus yang non geometri itu biasanya bidang yang dibuat secara bebas. Mungkin kalian bisa lihat di situ ada bentuk bunga, ada bentuk pintu atau jendela, ada bentuk gitar lah, itu adalah salah satu dari bentuk bidang yang non geometri. Yang keempat adalah gempal atau volume. Kalau gempal atau volume ini biasanya adalah bentuk yang mempunyai 3 dimensi ya. Kalau kalian bisa lihat di sini dia mempunyai 3 dimensi. Jadi bentuknya adalah 3 dimensi seperti ini ya. Ada kubus, ada balok, ada tabung. Nah, itu adalah bentuk-bentuk yang memiliki 3 dimensi. Pada unsur visual nirmana yang pertama adalah bentuk. Di sini bentuknya yaitu bentuk 2 dimensi atau bentuk 3 dimensi. Di mana sifat bentuk ini bisa berupa huruf, bisa berupa simbol, dan bisa berupa bentuk nyata. Jadi kalau huruf ini atau yang disebut sebagai karakter itu biasanya direpresentasikan dalam bentuk visual yang dapat digunakan untuk membentuk tulisan sebagai wakil dari bahasa verbal. Contohnya ya huruf ya, A, B, C, D sampai Z itu ya huruf. Kemudian simbol. Simbol ini biasanya dipresentasikan dalam bentuk visual mewakili bentuk benda secara sederhana. Biasanya contohnya seperti bintang, matahari, bentuk atau simbolnya orang, yaitu adalah simbol. Dan yang terakhir adalah bentuk nyata atau form. Biasanya direpresentasikan dalam bentuk visual yang mencerminkan kondisi fisik dari suatu objek. Misalnya gambar manusia secara detail, gambar hewan, gambar tumbuhan, dan benda-benda yang lainnya. Yang kedua adalah ukuran. Di sini biasanya ukuran itu bisa berupa besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah, di mana yang semua ini ya ukuran itu biasanya sifatnya adalah nisbi atau relatif. Kenapa dikatakan ukurannya kecil? Karena ada ukuran yang besar. Kenapa dikatakan panjang? Karena ada yang pendek. Kenapa dikatakan tinggi? Karena ada yang rendah. Jadi ukuran itu bersifat nisbi atau relatif. Jadi nanti kalian bisa melihat dalam desain itu ada ya panjang, ada yang lebar, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, itu adalah ukuran. Kemudian tekstur. Ya, tekstur ini adalah nilai atau ciri khas suatu permukaan atau raut. Tekstur dibagi menjadi 3, ada tekstur kasar nyata, kasar semu, ada tekstur halus. Yang keempat ada warna. Jadi warna ini adalah sensasi yang ditimbulkan oleh otak kita sebagai akibat dari
sentuhan gelombang cahaya pada retina. Di mana warna itu kalau di total itu sekitar ada 10 juta warna yang bisa dilihat oleh mata kita. Apa sih fungsi warna itu ya? Jadi warna itu memang memiliki fungsi. Jadi yang pertama ada fungsi sebagai identitas, ada fungsi sebagai isyarat, fungsi sebagai psikologis, alamiah, dan estetika. Jadi kalau sebagai identitas itu biasanya mengenali sesuatu dari warnanya. Contoh misalnya warna seragam sekolah kalian, warna baju, nah itu adalah identitas. Yang kedua isyarat. Isyarat itu biasanya warna dapat memberikan tanda-tanda atas sifat atau kondisi. Misalnya isyarat pada lampu merah itu ya, lampu lalu lintas. Terus apalagi? Jadi misalnya ada isyarat-isyarat warna yang diberikan ketika misalnya ada alarm yang berbunyi, itu warnanya, kenapa warnanya merah, lah itu adalah isyarat. Warna sebagai fungsi psikologis ini adalah memberikan kesan perasaan tertentu kepada orang yang melihatnya. Ya, jadi misalnya ketika ada yang misalnya warna merah ya. Jadi kalau warna merah itu biasanya dalam psikologi itu artinya dia sedang bersemangat, menyala-nyala gitu. Atau mungkin ada warna hijau yang melambangkan kemakmuran, warna biru yang melambangkan alam atau keindahan dan lain-lain. Kemudian untuk fungsi warna sebagai alamiah, di sini biasanya warna itu sebagai properti dari benda tertentu. Misalnya daun atau tumbuhan itu memiliki warna hijau. Nah, itu adalah secara alamiah. Kemudian ada fungsi estetika, di mana warna ini digunakan untuk mempercantik tampilan visual, sehingga akan menambah kenikmatan bagi yang melihatnya. Warna juga dibagi menjadi dua, yaitu ada warna aditif dan subtraktif. Jadi warna aditif itu apa? Warna subtraktif itu apa? Oke, aditif di sini adalah warna yang ditimbulkan dari cahaya. Biasanya menggunakan RGB ya, red, green, blue. Jadi kalau kalian lihat pada layar HP kalian itu menggunakan warna RGB. Layar, pokoknya semua layar, biasanya layar ya komputer, laptop, HP itu biasanya menggunakan warna RGB. Sedangkan untuk warna subtraktif yaitu warna yang dibuat dengan unsur tinta atau cat. Biasanya di sini menggunakan mode CMYK ya, CMYK, jadi cyan, magenta, yellow, black. Jadi misalnya kalian ngeprint, yaitu nanti menggunakan mode CMYK. Atau misalnya cetak banner, nah ini juga nanti CMYK. Jadi nanti antara RGB dengan CMYK ini nggak boleh sampai ketukar ya. Jadi kalau kalian misalnya desain, ketika mau kalian desain untuk misalnya promosi di IG, maka yang kalian buat adalah warna yang kalian pakai adalah warna RGB atau RGB, bukan warna yang CMYK. Sedangkan ketika kalian mau cetak banner, maka yang dipakai adalah warna CMYK. Oke. Untuk klasifikasi warna, ini ada primer. Primer itu terdiri dari merah, kuning, biru. Ini untuk warna ya. Kalau sekunder, ini adalah paduan dari primer. Jadi merah dengan kuning ketemunya jingga. Jadi warna itu jingga, bukan oranye ya. Kalau oranye itu jeruk. Terus ada merah dengan biru jadinya ungu, kuning dengan biru jadinya hijau. Untuk warna intermediate itu ada kuning hijau,
kuning jingga, merah ungu, biru hijau. Warna tersier ada coklat kuning, coklat merah, coklat biru. Warna kuarter ada coklat jingga, coklat hijau, coklat ungu. Untuk keterangan lebih lengkapnya kalian bisa lihat di LKS kalian ya. Jadi kalian baca LKS-nya biar enggak nganggur, LKS-nya dibaca. Dan yang terakhir ada karakter warna ya. Untuk karakter warna nanti kalian bisa lihat, karena karakter warna itu ada banyak ya. Jadi nanti merah itu melambangkan apa, biru melambangkan apa, kuning. Nah itu kalian nanti silakan dicek di LKS masing-masing di halaman 16. Biasanya nanti seorang desainer itu wajib mengetahui karakter sebuah warna. Kalau nggak gitu nanti kalian bingung untuk menerapkan desain sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan di Classroom atau di grup WA. Dan untuk yang masih belum mengerjakan tugas, silakan dikerjakan tugasnya. Saya tunggu sampai hari ini. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.